Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Statistik. Di sini saya akan menyampaikan mengenai AAS Praktikum Statistik, yaitu uji hipotesis sebagai lanjutan setelah menganalisis uji asumsi klasik yang terlampir dalam file Word. Dalam uji hipotesis atau uji regresi ini, kita akan melakukannya dengan cara kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian kita pilih Linear. Untuk variabel dependennya di sini yaitu variabel Y, yaitu tax avoidance. Kita klik. Kemudian untuk variabel independennya yaitu variabel X1 sampai dengan X3. Untuk variabel X1-nya kita memakai variabel nama yang ABS res5 ini karena merupakan data X1 yang telah lolos uji asumsi klasik. Kemudian X2 leverage dan ukuran perusahaan X3. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul 4 tabel, yaitu tabel variabel enter, kemudian tabel model summary, kemudian model ANOVA, dan tabel koefisien. Kemudian kita mulai pada analisis uji koefisien determinasi. Kita bisa melihatnya dalam tabel model summary. Nah, dalam tabel model summary ini uji koefisien determinasi atau adjektif R-square-nya yaitu sejumlah 0,151 yang berarti variasi dari tax avoidance atau variabel independennya ini dapat dijelaskan oleh variasi profitabilitas X1, kemudian variasi leverage atau X2, dan ukuran perusahaan atau X3 sebesar 15,1%, atau variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan mempengaruhi tax avoidance sebesar 15,1% dan sisanya 0,849% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Kemudian selanjutnya ada uji F atau Goodness of Fit Model. Kita bisa menganalisis uji F ini melalui tabel ANOVA. Kita lihat melalui tabel ANOVA ini dapat dikatakan signifikan itu jika lebih kecil dari 0,05. Nah, uji F ini diterima karena nilai signifikansinya dari tabel ini yaitu sebesar 0,002, yang mana kurang dari 0,05. Artinya, model penelitian yang digunakan ini sudah fit atau layak. Kemudian uji T. Uji T ini digunakan untuk menganalisis diterima atau tidaknya hipotesis dan persamaan regresi. Kita dapat melihatnya dalam tabel koefisien. Dalam tabel koefisien ini, kita bisa melihat nilai signifikansinya. Yang pertama, penerimaan hipotesisnya 1. Hipotesis 1 ini tidak diterima karena nilai signifikansinya sebesar 0,051, yang mana lebih dari 0,05. Artinya, profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kemudian hipotesis 2. Hipotesis 2 ini diterima karena nilai signifikansinya ini sebesar 0,002, yang mana kurang dari 0,05. Artinya semakin tinggi leverage, maka akan meningkatkan tax avoidance. Sebaliknya, jika leverage-nya menurun, maka tingkat tax avoidance-nya akan semakin menurun. Kemudian hipotesis 3-nya tidak diterima karena nilai signifikansinya sebesar 0,904, yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05. Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, yang terakhir ada persamaan regresi linear berganda. Dalam persamaan regresi linear berganda ini kita dapat melihatnya dalam tabel koefisien juga. Kita lihat dalam tabel koefisien ini, dengan rumus persamaan regresinya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus E. Yang mana Y ini yaitu variabel dependennya, yaitu tax avoidance. Berarti A sama dengan nilai konstan ini 0,216 plus B1X1-nya min 0,117, kemudian plus B2X2-nya 0,177 dan plus 0,001 ukuran perusahaan ini. Kemudian dari situ dapat kita analisa bahwa jika profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan ini nilainya sama dengan 0, maka nilai tax avoidance-nya akan sebesar 0,216. Kemudian jika profitabilitas ini naik sebesar 1 satuan, maka tax avoidance-nya akan naik sebesar min 0,117. Kemudian jika leverage ini naik sebesar 1 satuan, maka besarnya tax avoidance akan naik sebesar 0,177. Kemudian jika variabel ukuran perusahaan ini naik sebesar 1 satuan, maka besarnya tax avoidance yaitu sebesar 0,001. Mungkin berikut yang dapat saya sampaikan dalam uji analisis regresi atau hipotesis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.